Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, dan dengan harapan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan agar bisa senantiasa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana mestinya. Teriring salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mengawali kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ermin, mahasiswa program Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nasaran Jaya, Makassar. Video ini dibuat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Anita Desose, SSN, SE, MSc. Ketika kita berbicara mengenai inovasi pelayanan publik, maka hal yang harus digarisbawahi di sini adalah pelayanan publik itu sendiri. Karena lahirnya inovasi itu sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor, baik sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, administrasi, maupun sektor-sektor lainnya. Inovasi dalam pelayanan publik menjadi sangat krusial seiring dengan berkembangnya zaman, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan yang diberikan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah atau pemangku kepentingan untuk dapat melakukan pelayanan publik. Salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat atau melahirkan sebuah inovasi sebagai jawaban dari tantangan tersebut. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita mengenai inovasi pelayanan publik, maka mari kita memulai pembahasan kita ini dengan membuat pengertian tentang apa itu inovasi. Di sini saya mencantumkan atau mengutip beberapa pengertian inovasi dari berbagai sumber. Dari beberapa pengertian ini, mari kita mencoba merangkum apa pengertian inovasi yang bisa kita simpulkan. Bahwa inovasi adalah sebuah proses melahirkan ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide lama berupa produk, layanan, ataupun metode, dan mengimplementasikannya menjadi sebuah solusi nyata sebagai jawaban dari persoalan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Inovasi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah baru. Kata baru ini menggambarkan bahwa sesuatu belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ditemukan atau belum pernah diciptakan sebelumnya. Kemudian ciri yang kedua adalah terencana. Sebuah inovasi itu akan terencana sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah khas, dalam arti bahwa sebuah inovasi itu harus mempunyai kekhasan tersendiri yang membedakan antara yang dengan yang lainnya. Keempat adalah memiliki tujuan yang jelas. Semua inovasi yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas dengan maksud agar inovasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak salah sasaran. Yang selanjutnya adalah manfaat inovasi. Manfaat inovasi adalah untuk memecahkan masalah atau menciptakan solusi baru, meningkatkan produktivitas, meningkatkan ketangguhan, memperkuat daya saing, dan membuka peluang baru, membangun masa depan yang lebih baik, mendorong kemajuan dan transformasi manusia. Ada beberapa bentuk inovasi, yang ini inovasi teknologi, inovasi transportasi, inovasi pendidikan, inovasi pelayanan publik, inovasi kesehatan, inovasi crowdfunding, inovasi pemerintahan, dan inovasi kewirausahaan. Nah, pada dasarnya bahwa semua inovasi sebenarnya sudah familiar dengan kita, karena bisa dikatakan bahwa bentuk-bentuk inovasi itu hampir setiap hari kita melihat, kita mendengar, dan bahkan mungkin merasakan manfaatnya. Selanjutnya bahwa inovasi juga memiliki faktor pendukung dan faktor hambatan. Di sini kita melihat bahwa faktor pendukung inovasi di antaranya adalah faktor kesadaran aparatur, kemudian faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik, kemudian faktor organisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, faktor kemampuan dan keterampilan, faktor sarana dan prasarana. Nah, sebaliknya faktor penghambatnya antara lain satu, keengganan menutup program yang gagal, kemudian ketergantungan berlebihan pada high performer, teknologi tersedia tetapi terhambat budaya dan penataan organisasi. Yang keempat, tidak ada penghargaan atau insentif. Selanjutnya, ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan. Yang keenam, anggaran jangka pendek dan perencanaan. Yang ketujuh, tekanan dan hambatan administratif. Yang terakhir adalah budaya menghindari resiko. Dan teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada unsur-unsur standar pelayanan publik, bahwa unsur pelayanan publik itu adalah elemen-elemen yang membentuk dan mempengaruhi kualitas layanan untuk menciptakan layanan yang efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, unsur-unsur pelayanan publik ini terdiri atas 4. Yang pertama adalah transparansi. Nah, transparansi ini mencakup keterbukaan informasi, kemudian akses dan kejelasan proses penganggaran maupun pelaporan. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun kepada masyarakat. Yang ketiga adalah responsivitas. Nah, responsivitas ini merujuk pada
kecepatan dalam menangani permintaan atau keluhan masyarakat. Yang keempat adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas ini mencakup penggunaan sarana prasarana dan fasilitas secara optimal, yang terukur, tepat guna dan tepat sasaran, baik dari segi sumber daya, baik dari segi prosedur, pembiayaan, maupun dari aspek-aspek lainnya. Sehingga dengan mengoptimalkan semua aspek tersebut, kita dapat mencapai tujuan yang ingin kita capai dalam pelayanan publik. Selanjutnya adalah perilaku organisasi terhadap inovasi. Bahwa perilaku organisasi ini merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak individu, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku organisasi terhadap inovasi? Jadi yang pertama adalah iklim organisasi, kemudian yang kedua adalah komitmen organisasi, yang ketiga adalah faktor manusia, yang keempat adalah faktor kepemimpinan, dan yang kelima adalah struktur organisasi. Nah, pada intinya bahwa keterlibatan semua elemen organisasi dalam menerima inovasi merupakan sebuah langkah untuk mengubah perilaku secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran inovasi di sektor publik. Pemasaran inovasi di sektor publik ini merupakan serangkaian kebijakan strategi dan praktik yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan mengimplementasikan inovasi dalam layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari inovasi dalam pemasaran ini adalah untuk membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dalam pemasaran inovasi sektor publik ini, kita mengenal istilah konsep 4P, yaitu P pertama adalah produk atau barang dan jasa, mencakup semua tentang barang atau jasa yang ditawarkan termasuk desain, kualitas, fitur, dan manfaatnya. Kemudian P yang kedua adalah price atau harga, mencakup jumlah uang yang pelanggan bayar untuk sebuah produk. Kemudian P yang ketiga adalah place atau tempat, ini berkaitan dengan bagaimana dan di mana produk tersebut dijual. Dan P yang keempat adalah promosi. Promosi ini fokus pada bagaimana inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selanjutnya adalah inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Ini adalah salah satu materi yang menarik karena dari sini kita bisa melihat apa relevansi inovasi kebijakan terhadap pelayanan publik. Namun kita mengawali dengan pengertiannya dulu bahwa inovasi pelayanan publik adalah upaya kreatif untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengatasi kendala seperti birokrasi yang rumit. Sedangkan inovasi kebijakan publik adalah pengenalan kebijakan baru yang menggantikan metode lama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sektor publik. Kemudian relevansi inovasi kebijakan terhadap pelayanan publik. Satu, peningkatan kualitas layanan. Kemudian yang kedua, meningkatkan responsivitas pemerintah. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, inovasi kebijakan adalah kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada siklus inovasi sektor publik dan sektor bisnis. Definisi dari siklus inovasi adalah suatu proses kegiatan yang secara terus-menerus seperti lingkaran dan tidak akan pernah putus pada sebuah inovasi. Kemudian siklus ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian yang kedua, pengembangan ide, kemudian setelah itu kita masuk pada perencanaan, setelah perencanaan kita masuk pada pelaksanaan, setelah pelaksanaan kita evaluasi dan pembelajaran, setelah itu masuk ke revisi dan skalabilitas, kemudian yang terakhir adalah publikasi dan sosialisasi. Selanjutnya adalah inovasi pelayanan publik melalui e-government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi internet untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Implementasi dari e-government ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik karena dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan masyarakat. Secara keseluruhan bahwa e-government bukan hanya alat, tetapi juga bentuk transformasi menuju pemerintah yang lebih efektif dan inklusif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selanjutnya adalah model-model inovasi. Model inovasi ini merupakan model yang menggambarkan langkah-langkah atau proses yang diambil untuk menghasilkan ide baru, mengembangkan produk atau layanan baru, atau meningkatkan cara-cara yang sudah ada dengan pendekatan yang digunakan untuk menciptakan dan mengimplementasikan inovasi
dalam berbagai konteks. Ada beberapa model inovasi pelayanan publik. Yang pertama adalah one stop service atau yang biasa kita istilahkan dengan pelayanan tepat satu pintu atau PTSP. Kemudian ada layanan digital dan aplikasi mobile. Kemudian ada program jemput bola. Kemudian ada sistem pengaduan publik berbasis teknologi. Kemudian ada pelayanan berbasis AI dan chatbot. Kemudian ada co-creation dan partisipasi masyarakat, kemudian ada inovasi pelayanan berbasis data dan big data, kemudian ada pelayanan ramah difabel dan inklusif, ada inovasi berbasis komputer, dan yang terakhir ada lagi inovasi layanan publik. Dari kesemua model inovasi ini, pada intinya bahwa semua model pelayanan publik dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Selanjutnya adalah inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi. Bahwa inovasi publik melalui penggunaan sistem aplikasi potensi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas informasi terkait peluang investasi. Beberapa dampak positif inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi ini. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi, kemudian meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada dasarnya bahwa inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi merupakan langkah strategis dalam memperbaiki ekosistem investasi, menjadikan proses investasi lebih transparan, efisien, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian materi kita, bahwa inovasi pelayanan publik dapat dipahami dalam konteks perubahan dinamis yang terjadi di dunia saat ini. Inovasi pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, digitalisasi, dan pendekatan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, inovasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Inovasi juga membantu pemerintah dan institusi publik untuk menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya secara lebih efektif, serta memastikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan dengan membuat proses lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih transparan. Secara keseluruhan bahwa inovasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih modern, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang baik atau good governance melalui pendekatan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi yang konsisten dan dukungan dari seluruh pihak akan membawa Indonesia menuju pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan di era digital seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kami menyadari bahwa pemaparan materi ini tentu jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan masukan senantiasa kami tunggu untuk penyempurnaan pada penyajian materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.